Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan tentang bab zakat dan sedekah. Ya, telah jelas tentang adanya kewajiban berzakat dan juga keutamaan bersedekah. Juga lembaga sedekah yang perlu untuk kita wujudkan, kita kuatkan, serta himbauan kepada kita sekalian, para orang kaya dan para penguasa, untuk kemudian bersedekah, berikan contoh berzakat dengan terang-terangan, dan kemudian menjadikan ini amal yang bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tema yang akan kita kaji yakni adalah keutamaan bersedekah laksana memakai baju zirah, baju besi yang mengamankan diri dari mara bahaya dari segala penjuru yang mungkin datang dan mengintai kita di setiap waktu. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagai latar belakang kisah pada zaman Nabi Sulaiman, ini ada seorang penduduk yang hidupannya pas-pasan, tergolong miskin, dan ini pada suatu ketika di depan rumahnya terdapat pohon besar, di mana di atas pohon itu ada burung merpati yang buat rumah, membuat sarang beserta anak-anaknya. Nah, karena membutuhkan lauk untuk makan anak-anaknya, seorang lelaki kemudian diminta oleh istrinya mengambil sebagian anak burung merpati yang ada di atas pohon untuk dijadikan lauk. Pada hari pertama diambillah satu anak burung merpati itu, kemudian dijadikan lauk untuk anaknya, sehingga pada hari itu anaknya menjadi senang mendapatkan lauk seekor burung merpati. Nah, burung merpati ini kemudian lapor kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memanggil laki tadi untuk kemudian ditanya mengapa dia mengambil anak burung merpati ini, dan diperintahkan pada laki tadi supaya tidak mengulangi lagi. Nah, pada hari berikutnya laki ini diminta istrinya untuk mengambil anak burung merpati tadi, burung merpati yang ada di atas pohon, sama untuk lauk keluarganya. Karena dipesan oleh Nabi Sulaiman supaya tidak mengulanginya, maka laki-laki ini menolak permintaan istrinya tadi. Ya, saya telah dipesan Nabi Sulaiman untuk tidak mengulangi mengambil anak burung merpati itu. Nah, istrinya kemudian merajuk, apa peduli Sulaiman terhadap engkau dan keluargamu? Dia sibuk mengurusi kerajaannya. Nah, setelah dibujuk oleh istrinya, laki ini akhirnya luluh juga. Ya benar, mungkin dalam hatinya, apa pedulinya Nabi Sulaiman, seorang raja yang kaya, dengan kehidupan keluarganya yang miskin, yang butuhkan lauk pada hari itu. Maka kembali dia mengambil anak burung merpati untuk jadikan lauk.
pada hari kedua itu berhasillah dia mengambilnya dan kemudian dijadikan lauk, sehingga anaknya pun senang mendapatkan makanan lezat, yaitu seekor burung merpati. Kembali induk burung merpati lapor kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, kembali si laki-laki itu mengambil anak saya, anak burung merpati itu." Dan marahlah Nabi Sulaiman sehingga dia memerintahkan setan dari arah timur dan juga setan dari arah barat. Apa perintahnya? "Wahai setan, ya, dua-duanya, saya perintahkan apabila laki itu memanjat pohon untuk mengambil burung merpati, anak burung merpati ini, maka jatuhkanlah ia. Tugasmu itu." Nah, setan itu berangkat menjaga pohon yang ada di dekat rumah lelaki tadi dan keluarganya. Nah, pada hari berikutnya sama kejadiannya, istri meminta suaminya untuk mengambil anak burung itu untuk jadikan lauk. Nah, pada hari ketiga itu ada seorang laki-laki pengemis yang datang ke rumah lelaki itu, rumah keluarga itu, untuk meminta sesuatu makanan. Istrinya mengatakan, "Kami tidak memiliki apa-apa untuk diberikan padamu." Tas ketika beranjak naik itu, laki ini melihat untuk adanya pengemis yang datang, kemudian dia memberikan sekantung gandum kepada pengemis itu. Pengemis itu pun merasa senang. Alas si lelaki ini kemudian memanjat pohon mengambil anak burung pada hari ketiga dan berhasil, sampai kemudian anaknya pun bersenang mendapatkan lauk pada hari ketiga itu, sehingga berhasillah dia melampaui pemikirannya bahwasanya dia akan dimarahi Nabi Sulaiman dan dia akan celaka karena itu. Nah, pada hari ketiga itu si induk burung kembali melapor pada Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Sulaiman, ini anak saya kembali diambil. Bagaimana dengan apa yang saya laporkan kemarin? Kenapa Raja Sulaiman ini tidak menanggapinya atau tidak memberikan sanksi pada si lelaki itu?" Kemudian dipanggillah setan penjaga pohon oleh Nabi Sulaiman. "Wahai keduanya, mengapa engkau tidak menjatuhkan orang itu sehingga dia mungkin mati ataupun jatuh karenanya?" Lalu setan itu mengadu pada Nabi Sulaiman, "Sungguh kami tidak mengkhianatimu, kami tetap menjaga pohon itu. Tapi ketika pada hari itu lelaki itu mau naik pohon, dia memberikan sekarung gandum pada pengemis, sekantung gandum kepada pengemis tua. Nah, ketika dia naik di atas, kami sudah bersiap untuk mengambil kakinya untuk menjatuhkannya. Tapi ada dua malaikat yang melemparkan aku ke ujung timur matahari terbit, dan temanku ini ke ujung barat tempat matahari terbenam. Malaikat itu menjaga lelaki yang telah bersedekah tadi, sehingga selamatlah dia." Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah satu kisah hikmah dalam kitab Tangkih karya Nawawi Al-Bantani tentang keutamaan bersedekah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah turaddul bala wa tutawwilul umur, adalah menolak bala dan memanjangkan usia. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa, hadatsana Wuhaib, hadatsana Ibnu Tawus an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul bahil wal mutasaddiq kama sali rajulaini alaihima jubatani minal hadid." Artinya, telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari bapaknya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzina yunfiqu," pada perumpamaan orang-orang, masalul al-bakhil wal mutasaddiq, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah, kama sali rajulain, seperti perumpamaan dua orang
alaihima jubbatani min al-hadid, yang masing-masing menggunakan 2 baju besi, baju zirah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar, sebagaimana kisah laki-laki dan keluarganya yang mengambil anak burung merpati di atas, bahwasanya sedekah itu bisa menyelamatkan seorang dari mara bahaya. Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan bahasanya sedekah kita ini ibarat baju besi yang melindungi kita dari segala ancaman, segala gangguan, segala cobaan yang mungkin datang kepada kita, ditakdirkan menghadang kita. Nah, baju besi ini dua-duanya, orang yang berbakhil pakai baju besi, orang yang bersedekah juga pakai baju besi. Bedanya, orang yang bakhil ini sempit, menyempit, seolah-olah ketika dia mau memberi, ini terbelenggu hatinya, dadanya, sehingga sulitlah dia untuk memberi atau berbagi. Sedangkan orang yang berbagi memberi ini, baju besinya menjadi nyaman, longgar, dan enak dikenakan, serta aman, mengamankan diri si orang tersebut yang bersedekah dari potensi gangguan, ancaman, godaan, baik itu dari dalam ataupun lebih-lebih dari luar, yang senantiasa datang, senantiasa mengintai kita dimanapun kita berada. Ya, yang kedua, baju besi, ya, apakah yang paling sesuai untuk seandainya kita maju ke medan perang? Karena dunia ini ibaratnya adalah satu medan, satu tempat yang penuh dengan bahaya bagi kita sekalian. Nah, seperti apa baju besi yang ideal? Benar, baju besi yang longgar, yang nyaman, yang melindungi kita dari bahaya. Yang kedua, baju besi yang terbaik, nyaman dikenakan adalah yang melindungi seluruh tubuh dari bahaya senjata musuh yang datang. Baju besi yang kurang baik terasa sempit dan tidak menutupi tubuh kita dari ancaman musuh. Rasanya sempit dan juga mungkin ada bagian tubuh yang tidak tertutup karena hanya terbatas saja. Beda dengan orang yang bersedekah, ini baju besinya menutupi seluruh tubuhnya dan terasa longgar, nyaman. Yang ketiga, ini jubbatani minal hadid, baju besi ini adalah perumpamaan, kinayah oleh siapa? Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kelapangan hati, ketentraman hati, dan perlindungan dari mara bahaya yang diraih orang yang bersedekah. Sedekah ibarat antivirus atau perisai ampuh yang diproduksi oleh yang maha sehat, yang maha kuat, yang maha mengamankan, yakni siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah, berbagi dalam kehidupan ini melapangkan dada kita dari yang sempit menjadi lapang, dari yang gundah menjadi tentram. Apapun bentuk sedekah ini, harta, tenaga, pikiran, dan doa ini menjadi sarana untuk kita aman dari segala bahaya. Ketika apapun bagi kita yang dapat kita berikan, kita sedekahkan semenjak pagi hari, kita mulai, ini mari kita tidak eman untuk berbagi dan memberi kepada sesama saudara kita, sehingga kita terbebas dari bahaya, terbebas dari sifat tamak, bakhil, sifat buruk ya, yang ini bisa jadi semakin subur apabila kita eman, kita pelit atau tidak mau berbagi. Oke, disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 12, yang tamak, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak berdosa. Manna'ulil khair mu'tadin asim. Ya. Berikutnya yang keempat, menghalangi perbuatan baik di sini maksudnya adalah tidak mau bersedekah. Wa yamna'unal ma'un dalam surat Al-Ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Ma'un ayat 7. Maka orang-orang yang memelihara dirinya dari sifat kikir, yang kelima, mereka lah orang-orang muflihun,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, banyak kisah hikmah tentang manfaat utamaan bersedekah yang ibaratnya tadi dikinayahkan oleh Rasulullah SAW seperti jubbatani, jubbah min hadid, baju besi yang melindungi dari segenap bahaya yang mengancam kita dimanapun kita berada. Inilah indahnya agama Islam, senantiasa mendorong kita untuk bersedekah dimulai dari pagi hari, setiap hari, sehingga kita pun aman dari segala musibah bencana sebagai antivirus kita atas potensi yang mungkin datang mengintai, mengiringi langkah kaki kita dimanapun berada. Kita dilindungi, badan kita dilindungi, hati kita dari musibah, penyakit, wabah, bencana, dari godaan bujukan setan dan mara bahaya yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslim semuanya dapat sukarela bersedekah, ada fakir miskin yang membutuhkan, dimulai dari keluarga inti kita pada orang lain yang ada di sekeliling kita dengan ikhlas di awal hari, semenjak dari awal hari sampai ada kesempatan yang kita bisa raih untuk kemudian bersedekah untuk keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.